pagi ini dapat memahami isi firman Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan, berkatilah kami semua yang ada di tempat ini. Kami serahkan semua dari awal pertengahan sampai akhir di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang percaya kita katakan amin. Terima kasih. Papa Mama yang dikasihi Tuhan, biarlah kita 7 hari kita sudah bekerja lelah. Hari ini Tuhan minta supaya kita duduk diam, kita dengar apa isi hati Tuhan tentang minggu-minggu sengsara. Yang sekarang kita sudah masuk kepada minggu sengsara yang ke-6. Ketika tadi malam saya merenungkan minggu sengsara Tuhan Yesus. Habis makan jam 8:30 saya langsung pergi ke pantai. Di sana saya duduk, saya merenungkan diam-diam di hadapan Tuhan. Betapa kesedihan hati saya melihat perjalanan penderitaan Kristus. Bagaimanakah sikap kita? Bagaimanakah sikap kita mendengar dan merasakan tentang, meresponi tentang penderitaan Kristus yang ke-6? Saya sempat menangis, Bapak Mama. Jikalau kita ada di dalam roh, hidup di dalam roh, dan tidak mungkin daging akan menguasai, pasti kita akan sedih meresponi itu dengan baik. Bapak Mama, saya menghemat waktu saja. Mari kita buka kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan, kita sharing bersama-sama tentang masa-masa penderitaan Kristus yang sudah masa penderitaan Kristus hari minggu ini, minggu yang ke-6. Awal bulan yang saya masuk ke minggu kedua penderitaan juga, dan ini masuk ke seri yang kedua, yaitu makna memikul salib. Supaya kita bisa memahami tentang akhir-akhir ini, kehidupan kita yang hari-hari ini tambah sulit. Betul tidak? Diizinkan 2 Timotius 3 itu benar dikatakan hari-hari ini tambah sulit. Tambah sulit. Beras sudah hampir 600, 550, hampir 600. Tapi saya heran, tidak ada yang pernah mengeluh dengan beras. Pemeliharaan Tuhan terjadi senantiasa, pemeliharaan Tuhan terjadi. Janji Tuhan di atas kayu salib sudah selesai. Amin. Maka pantas dan patut kita mendengarkan kebenaran firman ini. Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Pemberitaan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis! Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24 yang terakhir. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku." Mengapa Tuhan Yesus katakan menyangkal diri? Karena apa? Keinginan manusia yang tidak terbatas senantiasa menjinakkan daging. Maka itu di dalam kita mengikuti Tuhan harus ada batasan-batasan, harus ada standar kerajaan Allah. Paham sampai sini? Harus kita memiliki standar dalam hidup ini, itu standar kerajaan Allah. Bagaimanakah kita harus mengikuti Tuhan? Menerima Yesus itu tidak kita bayar. Gratis. Keselamatan itu gratis. Tapi menjadi murid-murid Yesus ada harga yang harus kita bayar. Kita ini murid-murid Yesus.
Dan kalau tidak murid-murid, tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Di situ ditekankan sekali. Untuk kau, untuk saya dan Bapak Mama bisa menjadi murid-murid. Disitulah baru kita dilayakkan. Kita bisa diterima. Nah, Yesus berkata kepada murid-murid, setiap orang berarti tanpa kecuali. Apakah saya sebagai pengkhotbah? Apa ya sebagai WL? Apakah sebagai pemain musik? Apakah sebagai singer? Apakah kita semua ini, Bapak dan Mama? Semua kita. Apakah kita termasuk dikatakan murid-murid? Disinilah kita harus mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Wajib menyangkal diri, artinya menomorduakan keinginan manusia. Amin. Dan menomorsatukan keinginan apa? Tuh. Karena keinginan manusia tidak pernah ada habis-habisnya. Salib itu bukanlah sesuatu yang diimpikan. Salib itu bukanlah merupakan sebuah impian yang diharapkan oleh manusia. Mengapa? Karena salib itu identik dengan penderitaan. Kalau ada persoalan sedikit, ini salib, sudah. Bahasa yang paling enak, kalau ada penderitaan sedikit, ini salib. Lukas 14 ayat 27, coba jangan jelas kita buka bersama-sama. Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat jadi murid. Rupanya jadi murid Yesus itu lebih susah ya. Maka itu banyak orang-orang mau jadi orang Kristen itu susah sekali. Mau datang gereja aja ketakut. Mendaftarkan dia jadi anggota murid-murid Tuhan karena berat. Sebenarnya tidak berat. Sebab kuk yang Tuhan pasang di dalam kehidupan kita ringan sesungguhnya. Tapi di dalam angan-angan kita senantiasa rasanya berat. Beda murid-murid dengan umat-umat Tuhan. Beda. Kalau umat Tuhan itu kita menjadikan diri kita menjadi sebuah yang dinamakan apa? Kristen pengamen. Ini ada istilah Kristen pengamen. Sehabis khotbah seperti saya ini, kalau di Jakarta, kalau di kota besar, buruh setoran. Habis khotbah sini, sana lagi. Habis khotbah sana, envelope. Sesuatu yang diharapkan akhir dari pekerjaan Tuhan itu sudah menjadi bisnis. Jadi gonta-ganti mobil itu tidak awam lagi bagi hamba-hamba Tuhan. Di Jawa, di kota besar. Tetapi di sini tidak ada. Saya yakin semua pelayanannya ujung-ujungnya apa? Duit. Saya mau undang pada satu hamba Tuhan, kita undang di sini. Bayar berapa? Berapa uang bersama? Dia ngomong langsung to the point. Wow. Bukan tidak ada, ada. Itu yang dikategorikan umat Tuhan. Tapi murid-murid Tuhan itu ada harga yang harus kita bayar. Murid-murid Tuhan itu berbeda dengan umat-umat Tuhan. Murid-murid tidak punya angan-angan ke sana. Yang diharapkan adalah apakah saya sudah buat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Apakah saya sudah buat sesuatu yang terbaik untuk Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan kehidupan bagi saya sepanjang hidup ini. Kedua, apakah saya sudah menjadikan hidupku menjadi buah-buah pertobatan dan menjadi suratan yang terbuka menjadi berkat dan memenangkan jiwa untuk kemuliaan. Maka itu kalau jadi murid itu harus memikirkan tentang jiwa-jiwa untuk dipermuliakan di bawah. Itu firman Allah sudah menegaskan. Itu perintah agung. Maka itu kita kembalikan pikiran kita. Yang selama ini mungkin kita punya pola berpikir yang mungkin bagian Thomas Mahenu. Bagian Ibu Lucy. Bagian Ibu Gembala saja melayani. Tapi saya tidak.
Ini saya kemarin bilang sama anak-anak, kok hari Minggu memang sudah cepat sekali ini hari ini. Hari-hari ini percepatan yang begitu cepat sekali. Baru hari Minggu kemarin, hari Minggu, Sabtu. Kayak macam disulap, macam tiba-tiba percepatan sudah waktunya. Maka kita jangan main-main lagi dengan kondisi-kondisi seperti ini. Karena kita mati atau hidup mati, tidak ada syarat untuk mati. Bisa muda-muda kita bisa mati, bisa tua, bisa bayi kita mati. Ataukah kita memenangkan jiwa-jiwa untuk kepentingan kita? Ya itu berapa banyak itu. Gereja baku perang itu dengan gereja, antara gereja dan gereja. Karena apa? Jiwa. Saya baru dengar kemarin. Saya tidak sebut nama gereja-gereja. Pendeta dengan pendeta berkelahi gara-gara jiwa ini pindah ke gereja satu. Dia bilang, ini saya punya jemaat ini. Ya semua ujung-ujungnya bukan apa? Duit. Tanggalkan itu semua. Kristus sebagai pelopor. Kristus sebagai pelopor penderitaan. Dan semua murid-murid, semua kalau kita baca itu mati martir. Yohanes saja mati tua. Tapi itu dibakar dia. Tapi dia tidak mati. Yudas mati karena gantung diri. Semua kita murid-murid harus mengalami penderitaan yang sama. Amin. Jangan kita berpikir kita jadi orang Kristen harus enak-enak. Semua lewat proses. Jangan kita baru tidak ada sedikit, ada masalah sedikit. Wow, masalah anak urus anak sedikit. Langsung berkelahi laki bini. Padahal baru anak 1-2 saya sudah tidak mampu urus. Orang tua dulu 15, 11, 10 orang anak. Urus semua masih aman-aman. Benar oh? Tanya Mama Mariakan berapa orang anak. Tapi dia aman. Tapi kalau satu orang nikah punya anak. Satu urus baru satu anak. Saya berkelahi laki bini. Kadang-kadang. Kau ganti pamper. Saya lagi mengantuk. Kau ganti. Ini terjadi pengalaman yang terjadi. Amin. Jangan pulang sedikit baru anak merepeleseh. Sudah meruak dengan istri. Padahal istri tidak tahu apa-apa. Istri bukan tidak sayang anak. Anak sayang dia. Tapi cara berpikir tolong hentikan sudah. Jangan dari hal-hal itu kita mengabaikan itu hubungan yang mahal. Hubungan itu lebih penting daripada apa? Masalah yang kita hadapi itu. Jangan kita terlalu banyak menderita dengan persoalan yang tidak perlu kita pikirkan. Jangan mau kita senang saja. Tapi penderitaan juga perlu kita alami. Itu sudah merupakan janji Tuhan. Aduh Tuhan, kenapa persoalan ini datang lagi bagi saya? Baru kemarin, baru ramai, bertubi datang. Kenapa orang lain tidak? Tapi kalau giliran berkat datang kepada dia, kenapa berkat ini datang kepada saya terus? Kenapa orang lain tidak Tuhan? Wah itu Tuhan bilang, waduh saya punya anak ini luar biasa ini. Jangan hanya senang aja. Harus susah juga. Ayub itu coba baca di Ayub. Istrinya ngotot. Ayub bilang kau ya jangan mau yang baik-baik saja. Yang tidak baik juga kita harus siap terima. Itu sesungguhnya. Saudara, Bapak Mama yang hadir pada pagi ini. Yang kita hadir pada pagi ini. Sesungguhnya, saya omong sesungguhnya. Kan saya sudah lewati. Enak kalau saya khotbah kalau saya sudah lewati. Jangan kalau saya khotbah saya belum lewati. Aduh keraguan, ketakutan, menyampaikan takut dosa. Tapi saya sudah lewati semua. Mau dari susahnya kayak apa. Aduh panjang ya. Saya pernah dengan istri saya baru menikah. Saya diusir, apa bulan baru menikah diusir dari rumah. Tinggal di kos yang murah. Mandi di mana Bapak Mama? Di pinggir jalan itu auto lewat. Itu taruh seng bekas itu. Baru mandi tunduk. Karena di kos itu WC-nya, aduh, ampun. Banyak orang tahu, jadi tahu. Mandi itulah badan saja tiap hari menderita. Haleluya. 1 bulan 1 handuk. Untuk pakai handuk lapar badan. 1 bulan. Hancur, ganti handuk lagi. Hemat lagi. Ada amin? Wow, masih panjang lagi ceritanya. Tapi tidak usah. Saya sudah lewati semua. Ada amin? Kalau Mama Ira pergi WC di Padang, saya juga tidak mau kalah. Hari ini juga saya dilatih
Dilatih dari dulu untuk bisa jadi pelatih. Sekarang saya jadi pelatih untuk melatih Bapak Mama supaya sama seperti yang pembicara ini. Amin. Jadi jangan main-main. Istri saya ini aduh, pernah pergi di tempat saya di kontrak kerja peternakan ayam. WC-nya, BL-nya di pinggir tembok. Itu sudah lewati. Makanan juga sampai kita makan. Aduh, sampai pindah di Kupang juga kita sukses setengah mati. Tapi kita bertahan di tengah pengujian. Sekarang Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Tuhan angkat semua. Tidak ada masalah, tetap masalah. Tapi akan ujungnya engkau akan berhasil. Jangan lihat masalah, jangan lihat awal, tapi lihat akhir. Saya punya SMA dulu, waktu saya kuliah, waktu saya sekolah. Itu guru SMA Pak John namanya. Dia sangat terkenal sekali. Sangat terkenal sekali. Tapi waktu dididik, dia keras sekali. Pukul murid, pukul. Tapi waktu terakhir yang menentukan. Waktu ujian Eptanas. Di situ dia perjuangkan mati-matian. Anak-anak harus diluluskan. Wow, itu yang luar biasa. Begitu juga Tuhan. Jangan kita lihat prosesnya. Tapi lihat ujungnya. Dia tetap menggendong engkau. Dia tetap menjaga engkau. Bukan hukuman yang kau terima, tapi itu ajaran karena dia mengasihi engkau. Amin. Galatia 6 ayat 5 kita buka cepat. Sebab setiap orang yang akan memikul tanggungannya sendiri-sendiri. Coba baca. Setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri-sendiri. Tidak boleh kita abaikan tantangan yang kita hari-hari hidup ini. Yesus sendiri telah menjalani dan memberikan contoh, memberikan teladan. Maka itu di dalam pertama Petrus 2 ayat 21 itu dikatakan, karena aku sudah lewati semua, maka engkau harus mengikuti jejak-jejakku. Karena dia tahu bahwa engkau mampu melakukan itu semua itu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti apa? Apa? Jejaknya. Kita lihat di dalam Markus 14 itu ayat 32 ayat 34 saja. Markus 14 ayat 34 kita lihat itu penderitaan Kristus yang membuat saya sampai sedih, sampai saya mengasingkan diri di pantai tadi malam itu. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga. Tapi murid-murid tidak mau bersama-sama. Kasihan dia menjalaninya. Sorry. Saya ingat pengorbanan Kristus karena kau dan saya. Jangan kita membuat dosa berulang-ulang lagi untuk dia menderita lagi. Tapi biarlah kita mau keluar menjadi kemenangan berkemenangan di dalam setiap ujian kita. Kita apapun kita punya persoalan yang kita alami, kita harus merubah cara pandang tentang salib itu. Kalau tadi kita memandang salib itu sebagai kekejian, sebagai suatu penderitaan yang kita harus elakkan. Tapi sekarang kita melihat salib itu sebagai pengganti, sebagai jurus menyelamatkan, menebus dosa, mendapatkan keselamatan. Kita bersuka cita kembali di dalam penantian penderitaan yang kita alami. Maka itu Bapak Mama, bukan Yesus tidak mau melakukan penderitaan itu. Bahkan dia bilang, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Kalau bisa Tuhan, lalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Amin. Di sini memberikan pelajaran bagi kita. Ada pesan moral bagi kita. Supaya benar-benar kita harus mendekatkan diri kita kepada Allahnya. Yang kedua, kita harus sungguh-sungguh berdoa. Karena di situ dikatakan 3 kali dia maju keluar berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Tak menggunakan kekuatannya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga.
Dia mengikuti. Bukan berarti dia elakkan atau menghindari. Tapi dia mau memberikan pelajaran bagi kita. Kalau kita mengalami persoalan seperti ini. Mengalami tekanan-tekanan hidup yang susah, sesulit-sulit apapun. Jangan engkau berdoa secara rutinitas. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Datang di bawah kaki Yesus. Dengan menangis. Saya pada waktu dulu saya datang dari Sumba ketika kami dirampok. Saya datang hidupnya susah sekali. Di situ baru saya tahu tentang menghampiri tata Allah yang kayak apa. Kalau saya ada biasa-biasa saya menghadap Tuhan biasa-biasa. Tetapi pada waktu susah datang, di situ saya mempertaruhkan segala keadaan hidup saya. Saya berpikir anak tunggal saya satu-satunya. Kasihan dia. Kalau dia tidak punya apa-apa, dia dilecehkan. Harga dirinya tidak ada. Orang menganggap remeh anak saya perempuan ini. Karena saya sudah lewati susah. Saya tidak mau anak saya akan mengalami kesusahan, kesulitan. Saya harus fokus. Dan saya pastikan Tuhan akan buka jalan. Disitulah saya pertaruhkan keadaan saya. Saya bisa naik di loteng itu. Saya berdoa, berpuasa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena saya tahu mahal sekali. Kehidupan ini yang sulit ini. Harus saya mengalami kemenangan. Apakah kita tidak pernah mengalami kehidupan kesulitan hari-hari ini? Apakah kita anggap biasa-biasa? Kita melecehkan dia yang berkuasa itu. Kita seolah-olah kita anggap kita berpengertian kita sendiri. Seolah-olah kita yang mampu mengatasi. Tidak ada apa-apa. Kita ini manusia yang rapuh. Tetapi ketika kita menyadari bahwa Kristuslah yang memampukan kita. Kristuslah yang membukakan pintu bagi kita. Kita menyadari disitulah Allah tersenyum. Dan banyak hal yang Tuhan akan bekerja. Kalau kita menganggap bahwa salib ini. Kita menganggap bahwa salib penderitaan ini. Yang kita alami setiap hari. Kita hanya melihat. Hanya ketakutan pasti. Kekhawatiran, kecemasan pasti. Tetapi kalau kita lihat ini salib ini merupakan sebuah kemenangan. Bahwa ini sebentar lagi saya akan keluar sebagai pemenang. Saya pastikan bahwa kita memandang salib itu bukan coba kita baca, saya ingat itu pertama Korintus 1 ayat 18 itu. Kita memandang salib itu harus pertama Korintus 1 ayat 18. Cara kita memandang. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ingat, catatan baik-baik. Apabila kita melihat persoalan itu tiap hari dengan penuh ketakutan tidak mau merubah cara pandang kita tentang penderitaan yang kita alami hari ini. Kita anggap itu menjadi suatu kebinasaan, kebodohan bagi kita. Tetapi kalau kita memandang salib itu dengan sebuah kemenangan yang pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Sebentar lagi kita akan mendapatkan kemenangan. Sebentar lagi. Tunggu papa, tunggu mama. Misalnya ini sebentar saja. Jangan kita kecewa. Sebentar lagi kita akan mendapatkan kemenangan. Itu kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Seperti dikatakan firman Tuhan tadi. Jangan kita akan pernah berfungsi sebagaimana mestinya yang Allah harus bekerja dalam hidup kita. Kalau kita menganggap salib itu merupakan sebuah beban. Dan ini kenyataan hidup mengeluh. Aduh Tuhan hidup dengan mengeluh. Jangan pernah berpikir untuk kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Yang dirancangkan Tuhan untuk engkau jadi kepala, untuk engkau dapat memimpin, untuk engkau dapat mengatur, untuk engkau dapat mengelola akan alam ini. Tidak mungkin. Saya terlalu yakin. Kau ditekan, kau jadi hamba akan dunia ini. Kau tidak bisa mengatur, mengembangkan alam ini. Amin. Kau diciptakan yang sempurna, manusia yang paling di atas segala-gala ciptaan. Jangan sampai kau tidak bisa memimpin, mengatur ini alam ini. Tapi alam ini yang mengatur. Amin. Semua kita mengalami sakit.
Semua kita mengalami kehancuran ekonomi. Tapi saya pastikan segala sesuatu pasti akan buka jalan. Ketika kita pandang penderitaan itu merupakan sebuah ujian sementara. Karena hukum iman itu adalah apa? Hukum iman adalah apa? Hukum iman itu adalah apa? Harus diuji. Amin. Apa kita mau diuji tidak pada pagi hari ini? Yang mau diuji coba angkat tangan. Saya mau ingin lihat sedikit. Yang mau diuji hari ini siapa? Angkat tangan. Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Amin. Mana? Mama Nelly ada situ? Mama Nelly mana? Amin. Saya pernah minta untuk didoakan Mama Nelly. Dokter sudah finish bahwa dia harus meninggal. Mukanya kayak umur 75-80 tahun sudah saat itu. Memang benar minta maaf ya. Ini perlu disaksikan. Ketika pada waktu dia sakit, dokter sudah putuskan bahwa dia akan tidak lama lagi. Paru-paru sudah putih semua. Tapi saya doa dia itu ada situ. Dari pagi doa 1 jam, setengah jam. Malam doa, pagi doa, malam doa, pagi doa, malam. Tidak pernah lalai 1 malam 1 pagi pun. Berdoa dengan sungguh-sungguh dengan video call. Hari ini kita lihat dia sudah gaya sekali. Amin. Tuhan akan bekerja dengan dia. Jangan kita pusing dengan apa yang ada pada diri kita. Menurut kata dokter tapi belum kata Tuhan. Amin. Tuhan tetap luar biasa. Dokter boleh mengatakan tapi belum keputusan Tuhan. Kalau kita pikirkan bahwa masalah yang kita hadapi ini, masalah yang kita hadapi, kita pikir terus. Kasihan deh, muka tambah tua sebelum waktunya. Akhirnya minta uang kepada suami untuk pergi di Narisa, untuk tarik sana, tarik sini, kasih kincang kulit. Rugi siapa? Kita sendiri yang rugi. Karena apa? Karena apa? Mau pikir yang tidak perlu kita pikirkan. Abaikan. Karena janji Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. 2000 tahun yang silam. Saya ini sudah usia 61. Mau 62. Tapi agak hemat di wajah sedikit. Atau boros ini. Karena saya malas tahu. Hah? Haleluya. Saya senang kalau Bapak Mama tertawa ini. Supaya saya bisa tarik nafas sedikit lagi untuk ada sambung ini khotbah. Saya senang ini Om Yongki, saya lihat ini luar biasa. Semua saya mengasihi kita semua. Itu Oma Gebo ini sudah sehat luar biasa. Oh haleluya. Penderitaan Mama Gebo ini saya lihat ini penderitaannya luar biasa. Kan apa? Kesaksian terus yang dia ungkapkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Engkau Allah yang baik Tuhan. Pertama Yohanes 5 ayat 10. Coba kita buka bersama-sama. Haleluya Yesus. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Berikan kesaksian kepada anaknya apa? Tentang kematian dan kebangkitannya. Penderitaannya. Itu yang kita harus menceritakan. Kita akan menang. Kita akan berperkara dengan setan itu. Kita akan kalahkan dia. Karena ada kesaksian. Kitab Wahyu bilang apa? Dalam kitab Wahyu bilang apa? Oleh darah anak domba. Kita nyanyi sama-sama. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi. Darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya
dihancurkan anak domba. Janji. Jangan berjanji kepada saya. Janji iman kepada Yesus saat ini. Yang punya telinga saya berjanji saya akan menjadi murid-murid Yesus hari ini. Bukan menjadi umat-umat Tuhan. Saya mau jadi murid-murid yang akan menceritakan kabar baik. Lewat saya bersaksi, maka saya akan mendapatkan kekuatan yang selalu baru. Kesembuhan akan terjadi. Amin. Oleh kesaksian anak domba Allah, iblis dikalahkan. Maka itu betapa besarnya kekuatan salib. Haleluya. Betapa dahsyatnya di belakang salib itu ada kuasa. Haleluya. Jangan kita lihat itu salib sebagai hiasan, aksesoris. Tidak akan bermakna di dalam kehidupan engkau. Tapi lihatlah salib itu sebagai penebusan, sebagai kekuatan, sebagai kuasa yang menyelamatkan engkau. Pandang salib itu. Saya di rumah saya punya kaca itu. Saya taruh tuh salib. Salib itu saya tempel. Sekarang sudah saya cabut itu. Anak-anak mencari-cari sudah. Setiap itu saya tidak mau tahu metode apapun. Saya tidak mau ikut sinode punya cara didikan manusia, ajaran, doktrin-doktrin. Tapi saya mau lihat pandang salib. Saya taruh salib tempel dengan kastol di situ. Baru saya bakar lilin, saya menyembah. Di situ bukan saya sembah patung, tapi saya sembah Dia yang telah mati di atas kayu salib. Mendekatkan diri saya kepada Allah itu. Karena Dia yang patut menerima pujian dan sembah saya. Bukan saya sembah itu patung. Kalau agama Katolik itu biasa dikenal dengan istilah devosi. Devosi